Belum? Ya, Ya, Bang Dodi gimana? Buka Bang Dodi. Ya, Bang. Tadi hasil mediasi gimana? Ya, ya, jadi tadi panggilan mediasi yang kedua, ulang lagi. Tadi panggilan aman yang kedua, tadi panggilannya masih dianggap belum sah. Gitu ya. Kenapa? Karena satu alamat yaitu Olivia itu yang beralamat di Jalan Manggis, Kalimantan Indah itu nggak nyampe suratnya. Sehingga tadi Pak Ketua minta maaf gitu ya, minta maaf sama kami dan akan menugaskan langsung oleh pengadilan yang nanti membawa surat itu ke rumahnya Ibu Nia Deniati yang beralamat di Kalibata Indah itu. Nah, sehingga akan diulang lagi panggilannya 1 minggu depan. Jadi kalau biasanya 2 minggu, kalau Pak Ketua saya nggak mau lagi tunda 2 minggu. Saya maunya cukup 1 minggu. Karena ini panggilannya udah yang ketiga. Yang kedua juga bahwa ini perkara yang kami nilai ini sangat rame ya, sangat rame dan Pak Ketua tahu ya bahwa jumlah korbannya itu banyak sekali. Jadi nggak pernah ada namanya pelakunya adalah pesohor atau artis, jumlah korbannya sebanyak itu. Karena jumlah 2015. Nah, begitu makanya Pak Ketua bilang kami atensi terhadap eksekusi ini dan kami pastikan setelah Rabu depan tanggal 11 mereka akan datang langsung ya, surat yang kami tadi serahkan pada Ketua Pengadilan untuk disita itu akan kami jalankan begitu. Suratnya tidak sampai karena alamatnya tidak ditemukan atau tidak ada yang bersangkutan di alamat itu, Pak? Kemarin panggilannya lewat pos ya, begitu sampai dikirim ke orang pos kemana ke Kalimantan Indah itu disebutkan bahwa Olivia tidak tinggal di sini, gitu kan? Beda nanti kok yang manggis itu adalah disita. Berarti Kita pasti akan kalau dia nggak datang ke situ, nggak ngaku nggak tinggal situ, maka dia akan temuin Pak RT. Pertanyakan itu betul nggak rumahnya udah pindah tangan atau masih di situ rumahnya? berarti ada dugaan lari nggak sih, Pak, kalau kayak gitu? Ya memang dari awal begitu ya Bu ya. Waktu dia sidang pertama itu selalu menghindar, nggak mengaku bahwa itu rumahnya Nia ataupun rumahnya Olivia gitu. Sehingga setelah 3 kali panggilan dan tugaskan justa pengganti dari pengadilan baru ditemukan memang itu rumahnya dia gitu. Memang ya kami anggap itu nakal, memang nakal dan nggak ada yang baik gitu loh. Berarti memang sudah tidak terlihat itikat baiknya ya, Betul. Pak ya? Betul, dari 4,5 tahun lalu. Bang, ini kan hari ini tidak datang, mungkin ada apa yang pengen abang lakukan untuk minggu depannya agar mereka bertanggung jawab. Tadi kami bilang sama Pak Ketua bahwa Pak, kami 2 surat Pak, surat permohonan sita atau blokir. Nah kami juga udah sampaikan di data itu aset-aset yang akan kita sita, harta bergerak, tidak bergerak, termasuk nomor rekening ya. Jadi yang kita ajukan disita atau blokir adalah satu, pertama ada tanah dan bangunan, yang kedua adalah kendaraan, yang ketiga rekening. Totalnya kira-kira perkiraannya taksirannya berapa tuh, Pak? Kalau kami nilai satu rumah aja deh ya, satu rumah di Kalibata itu nilainya 25 M. Jadi cukuplah untuk bayar kewajibannya yang cuma 8,1 M. jadi tidak masalah walaupun nilainya sebenarnya kurang ya Pak ya. Lebih Pak, karena anggaplah satu rumah yang ada di Kalibata itu nilainya 25 M gitu ya, hasil appraisal ya. Nah sebenarnya kewajiban pada para korban itu cuma 8,1. Jadi sampai kami nggak cuma satu rumah yang kami minta untuk disita, 3 rumah. Kenapa tuh, Pak? Kan dari satu rumah aja udah menutup, Pak. Ya kita nggak tahu ya, misalnya kan sama dia dialihkan, dijual kan gitu. Makanya kita minta tolong Pak Ketua, tolong cepet-cepet deh. Karena kita tahu tabiat mereka itu memang tabiat nakal. Ya, itu ya. Berarti dalam artian seandainya Olivia tidak juga kunjung datang, tapi akan ada penyitaan itu ya, Pak ya? Ya betul. Yang jelas dari Ketua Pengadilan tadi memang udah sampaikan bahwa ya kami tahu bahwa memang ini eksekusi yang menyita perhatian. Jadi tadi juga Pak Ketua bilang ya,
itu nanti saya mau masuk aja susah masuknya ke dalam karena ada banyak wartawan. Begitu. Jadi Pak Ketua sangat konsen. Jadi dia bilang bahwa ini ada eksekusi yang paling prioritas, paling yang diutamakan. Rumah itu sendiri atas nama siapa, Pak? Yang jelas satu aja ya. Rumah yang di Kalibata itu, Iya. itu kan rumah hasil gondok gini Ibu Nia dengan suami yang pertama. Oh, bapaknya Olivia. Siapa namanya Ibu? Nah, jadi dengan demikian, kalau itu sudah si bapak udah meninggal, maka jadi harta waris. Ya, siapa harta warisnya? Pewarisnya, siapa ahli warisnya? Ibu Nia dan Olivia. Gitu. Pak mungkin sudah dengar rencana akan dilakukan Eksekusi. Eksekusinya kapan gitu Pak? Aksesnya tunggu 1 minggu lagi, ya 1 minggu lagi panggilan yang ketiga, itu dia nggak datang juga, udah langsung mereka akan lakukan oleh pengadilan. Karena begini, Pak Ketua juga bilang kami ini pasti akan kebentur sama waktu, karena kan mau libur Lebaran. Makanya kami minta supaya tanggal 11 nanti yang terakhir. Yang kedua juga nanti kami akan minta perintahkan sama jurista pengadilan segera sita dan blokir semua aset-aset yang udah diberikan pada kami, gitu. Bang, ini kan kedua kali udah tidak hadir, mungkin mulai detik ini mungkin mau diusahakan untuk berupaya untuk komunikasi dari mereka biar mereka respon atau Gua mesti jawab, Bu. Pernah nggak? nggak bisa, nggak pernah yang adanya komunikasi tidak telepon di rumah. Baik kalau kita menunggu orang jurusita aja mau ngasih kantor surat dia nggak ketemu ya, jadi nggak pernah. Memang dari awal ya kalau menurut saya etika tidak baik, selalu menghindar. udah berusaha ya cuma Dari awal sebelum kami laporkan ke pidana itu hampir 4 bulan kami mencoba mencari berkomunikasi secara kekeluargaan, tapi memang dari awal sudah tidak pernah. Korban berarti terus menanti ya? Terus menanti pastinya, karena terus terang sampai saat ini korban juga kan masih menanggung hutang karena masih banyak ada yang riba, ada yang ada sertifikat sawahnya, yang orang kampung ada yang sertifikat sawahnya digadekan, akhirnya dia harus membayar bunga terus. Dan mereka juga sampai saat ini kan banyak yang masih belum bekerja, karena ada yang belum bekerja disuruh berhenti, akhirnya kan susah lagi mencari kerja. Sekali kami semua para korban yang menantikan hal ini, makanya tadi saya sampaikan langsung kepada Pak, tolong segera diselesaikan, segera bisa disita gitu ya, karena memang para korban sudah menunggu gitu loh. Itu hampir 4 tahun setengah kita menunggu, bukan waktu yang singkat. Dengan mereka harus membayar apa namanya labang dan sebagainya, itu luar biasa ya, menjadi beban. yang membuat juga dari industri Kak Dodi, kencangan Kak Dodi. mereka itu sudah tidak pernah ada respon sama sekali ya, usahanya maksimal di sini atau berapa itu Ya, kita sudah mempercayai. Boleh kencangan Ibu? Ya, kita sudah berupaya dari awal ya secara keluarga, tapi tidak pernah menemukan titik temu. Akhirnya sampai kita lakukan pengadilan, sampai pidana, sampai perdata pun akhirnya kita menang. Ya. Tapi memang yang kembali lagi kepada mereka bertiga gitu ya. Yang penting saat ini dalam ya kita tetap melaksanakan sesuai apa yang menjadi amar putusan dari pengadilan. Kita meminta uang kita, bukan kita meminta uang dia gitu. Jadi hak kita yang kita cari dengan jerih payah dengan kita kesana kita sini kita kembali utang sampai sekarang bahkan beban malu kita psikologis ya. Karena ada orang tua dari korban sudah 9 orang yang meninggal ya, terlibat utang ya, malu juga ada satu korban CPNS Bodong ini depresi karena dia udah malu sama tetangga, udah sempat selamatan di rumahnya ya, udah sempat udah bangga lah merasa sudah di pakai baju kopi udah dilantik, tapi akhirnya sudah bawa malu dengan tetangga, akhirnya dia mengunci di rumah, nggak pernah mau ketemu orang. Berarti selain kerugian materi juga psikologis korban ya Bu ya? Biasa, karena materi saja, beban mental, beban malu ya, dengan tetangga, dengan keluarga yang awalnya kita merasa bangga nih kan, udah merasa dilantik jadi CPNS ternyata itu Bun, mungkin adanya rencana buat eksekusi rumah, kabar baik juga kah buat para korban apa gimana Bun? Iya. Nah, saya kan selalu melakukan komunikasi dengan teman-teman ya. Kalau dia mohon doanya begitu
menanti dan setiap saat menantikan atau menanyakan juga gitu kepada kita. Pak Odi sama Bu Agustin, waktu itu saya sempat ketemu sama Ibu Nia, bilang gimana terkait kasus yang menimpa anaknya. Dia bilang saya tidak ada hubungannya lagi. Tanggapannya Pak Odi sama Bu Agustin? Ya kalau dibilang ada hubungannya, kami anggap ada. Kalau kami anggap ada ya, kenapa anggap ada? Karena memang waktu Olivia dan Rafli terima uang dari para korban ya Bu ya, itu mereka menggunakannya dan diakui kok gitu ya oleh Olivia bahwa acara yang mereka buat itu pesta pernikahannya itu kan itu asal dari mana kalau bukan dari uang ya karena dia nggak kerja gitu. Dan kemudian yang pasti ada pengakuan juga dari kuasa hukumnya ya dulu ya gitu, bahwa memang kami udah angkat tangan ya angkat tangan bahwa memang Olivia memang udah punya tabiat jelek itu udah lama. Jadi ini penyelesaian yang pertama, ini yang udah 3 kali gitu ya urusan dengan kepolisian gitu, sama pidananya ya nipu gelap gitu. Jadi ya buat kami dan juga oleh pengadilan tadi sampaikan pertama ini adalah rekor pelakunya artis dengan jumlah korban paling banyak ya 180 orang. Yang kedua, ini perkara pertama artis yang udah masuk penjara dan juga dibuat perdata supaya uang kita dikembalikan. Jadi memang ya perkara yang fenomenal yang sangat buruk buat kehidupan para pesohor lah atau artis gitu. Mungkin terakhir komunikasi sama pihak Olivia sendiri udah berapa lama yang lalu? Nah, tadi ada dari kami bertemu sama kuasa hukum yang lama, ya Pak Aswin, ya Pak Aswin bilang bahwa saya bukan lagi kuasanya mereka, kan juga saya nggak mau lah kuasa hukum kayak gini karena saya tahu bahwa ini perkara yang korbannya banyak gitu dan kemudian nggak ada upaya untuk selesai, jadi udah saya nggak mau lagi jadi kuasa mereka. Tanggal 11 Maret adalah anman terakhir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kemudian juga tanggal 11 dia nggak datang, maka pengadilan akan langsung menyangkut cita. Jadi jangan sampai sebelum libur panjang Lebaran itu nggak ada berita apapun. Maka tadi pokoknya tanggal 11 surat masuk, data kami terima, kami akan minta langsung pada Juta segera blokir aset milik mohon eksekusi gitu. Berarti dijadwalkan sebelum Lebaran sudah ada penyitaan ya. Kalau besok dia pada nggak datang betul. Juga. Okay. Jadi sebelum Lebaran udah dilakukan sita dan blokir terhadap aset yang kita minta untuk dijalankan oleh pengadilan. Oke, sip. Aman.